Good morning, class. How are you today? I hope you're fine and stay healthy at your home. Okay, let's get started to our lesson today. Well, first thing first, I want you to look at this photo carefully. After that, there will be some questions for you related to the photo. So, my questions are, what do you think about this photo? And why you should do these steps? Well, you will know about this further in our today's lessons. Well, today we are going to learn about procedure tags. There will be some videos, photos, and exercises in today's lesson. Next is about the benefits. The first one is to instruct how something should be done through a series of sequenced steps. The second is to tell the reader how to make, do, or use something step by step. The third one is to help the students how to do a plan orderly based on the steps. Now, procedure tags. Today we're going to learn about some procedure tags. Do you know what procedure tags is? Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Its purpose is to describe how something is made through a sequence actions or steps. Kinds of procedure text. There are three kinds of procedure text. The first one is manual. It is for how to use handphone or computer. And the second is food recipe. It's like how to make salad or fried rice. And also the tutorial. The tutorial is kinda like how to edit a photo or a video. Now is example of how to make salad. The next one is structure text. There are three generic structures of procedure text. The first one is goal or aim. It is showing the purpose of the text.
The second is ingredients or materials. It contains of the tool or anything which needed in the process of following the steps. The third one is steps or methods. It contains of the ways, methods, or what you should do to achieve the goal. Language features. The first one is using imperative sentences. The second is using simple present tense. The third is using connective of sequences. And the last one is numbering. That's it about our explanation today. And let's move on to exercise. First, I want you to pay attention to the following video and find out the points of how to anticipate COVID-19. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu
menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Well, after you got all of the points, you can arrange them into a good procedure text in English. And after you're done, you can collect it to me via email. Okay, finally, we arrived to the conclusion of today's lesson. So, procedure text is the text that instruct or explain how something works or how to do something, such as recipe, science experiment, electronic instruction, and etc. And the purpose of procedure texts are to tell the reader how to do or how to make something, guides the reader by its information, and the information is presented in a logical sequence of event which is broken up into small sequence steps. Okay, that's it for today. Thank you for joining today's class, and I'll see you in the next meeting. Bye!